Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningtyas Ari Prasmawati, absen 20, kelas 2C Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan kami yang bernama PT Nusantara Palm Oil Export Indo. Perusahaan kami ini bergerak di bidang ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Di sini minyak kelapa sawit itu memiliki HS code 1511110. Untuk selanjutnya itu ada riset pasar. Berdasarkan riset pasar, Inggris ini menjadi salah satu negara tujuan ekspor yang paling potensial karena kebutuhan minyak kelapa sawit di sana itu cukup stabil, terutama untuk industri makanan dan kosmetik. Selain itu, Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia sehingga kami memilih keunggulan dari segi harga dan ketersediaan minyak sawit ini di Indonesia. Kami memilih untuk ekspor minyak kelapa sawit ke Inggris itu karena menurut kami Inggris itu memiliki peluang besar, apalagi dengan adanya kebijakan perdagangan yang bisa menurunkan tarif impor. Selain itu, permintaan terhadap produk ramah lingkungan juga tinggi, sehingga CPO dari Indonesia yang bersertifikat itu lebih mudah diterima. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pemilihan buyer. Di sini kami memilih Unilever sebagai buyer karena merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia yang menggunakan minyak sawit dalam jumlah yang cukup besar. Unilever juga banyak mengambil pasokan dari Indonesia sehingga peluang kerjasama lebih besar dan stabil. Keunggulan dari Unilever ini itu Unilever memiliki komitmen terhadap keberlanjutan, yaitu hanya menggunakan minyak sawit yang ramah lingkungan. Hal ini menjadi keuntungan karena produk kami sudah sesuai standar internasional dan bisa masuk ke pasar global dengan lebih mudah. Untuk regulasi ekspor ke Inggris itu ada beberapa aturan yang harus dipenuhi seperti standar keamanan pangan, batas kandungan zat berbahaya, label produk yang jelas, dan kita harus menyiapkan dokumen-dokumen ekspor yang lengkap. Selain itu, produk harus bisa ditelusuri asalnya dan memiliki sertifikat keberlanjutan. Untuk regulasi di Indonesia sendiri itu ekspor diawasi oleh pemerintah seperti Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Produk juga harus memenuhi standar nasional dan kebijakan seperti DMO atau Domestic Market Obligation untuk menjaga kebutuhan dalam negeri. Slide selanjutnya, spesifikasi produk. Produk yang kita ekspor ini memiliki standar kualitas tertentu seperti kadar asam lemak atau FFA maksimal 3-5%. Yang kedua itu ada kadar airnya rendah. Yang ketiga bebas dari zat berbahaya sehingga produk aman dikonsumsi dan sesuai standar internasional. Yang selanjutnya yaitu promosi ekspor. Yang pertama, kita melakukan promosi ekspor dengan melakukan pendekatan langsung dengan buyernya. Pendekatan ini dinilai efektif karena transaksi crude palm oil dilakukan dalam skala besar dan bersifat business to business sehingga membutuhkan komunikasi yang profesional agar lebih intensif. Yang kedua itu dengan penekanan pada keberlanjutan produk. Difokuskan pada keunggulan produk yang telah memenuhi standar keberlanjutan seperti sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil dan penerapan prinsip NDPE. Yang ketiga itu menunjukkan kapasitas dan stabilitas pasokan. Dan yang terakhir membangun kredibilitas dan reputasi perusahaan. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu dokumen korespondensi yang dibutuhkan ketika kita melakukan ekspor
Yang pertama yaitu ada introduction letter atau surat perkenalan. Ini menjelaskan terkait perusahaan kepada calon bayar atau Unilever ini. Isinya biasanya tentang profil perusahaan, jenis produk yang ditawarkan, dan tujuan kerjasama. Tujuan dari introduction letter ini itu untuk membuka komunikasi awal perusahaan kami dengan Unilever sebagai importir agar mau bekerja sama. Yang kedua itu ada quotation atau penawaran harga. Quotation ini merupakan dokumen yang berisi penawaran harga produk kepada buyer. Di dalamnya terdapat informasi seperti harga, jumlah barang, spesifikasi produk, metode pembayaran, dan syarat pengiriman. Dokumen ini sangat penting karena agar kedua pihak itu memiliki gambaran yang jelas mengenai biaya dan ketentuan transaksinya. Yang ketiga ada sales contract atau perjanjian jual beli. Jika eksportir dan importir sudah menyetujui, maka sales contract ini dibutuhkan untuk sebagai perjanjian resmi antara penjual dan pembeli setelah terjadi kesepakatan. Isinya mencakup detail transaksi seperti harga, jumlah, waktu pengiriman, metode pembayaran yang digunakan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sales kontrak ini juga sangat penting karena menjadi dasar hukum jika terjadi masalah di kemudian hari. Yang terakhir yaitu metode pembayaran yang digunakan atau disediakan oleh perusahaan kami. Ini ada 3. Yang pertama, advance payment, yaitu metode pembayaran yang dilakukan di awal transaksi, di mana pembeli itu membayar terlebih dahulu sebelum barang diterima. Metode ini menguntungkan bagi penjual karena resiko tidak dibayar itu sangat kecil. Tapi bagi pembeli, resikonya lebih besar karena kita harus percaya sama penjualnya atau eksportir. Yang kedua, itu ada letter of credit. Letter of credit ini adalah metode pembayaran yang melalui bank sebagai pihak penjamin. Jadi, bank akan menjamin pembayaran kepada penjual selama semua dokumen yang disyaratkan itu sudah lengkap. Metode ini dianggap paling aman karena melindungi kedua pihak, baik penjual maupun pembeli. Dan yang terakhir itu ada documentary collection atau inkaso, merupakan metode pembayaran yang juga melalui bank, tetapi bank hanya sebagai perantara, bukan penjamin, berbeda dengan LC yang sebagai penjamin. Artinya bank akan menyerahkan dokumen-dokumen yang sudah disyaratkan tadi kepada pembeli itu setelah melakukan pembayaran, namun tidak menjamin pembayaran seperti pada letter of credit. Dan untuk penjelasan dari letter of credit-nya, yaitu yang pertama, LC ini dikeluarkan oleh Barclays Bank PLC UK, diberitahukan untuk PT Bank Mandiri Persero Tbk sebagai advising bank. Nomor LC ini BM /LC /2026 /40409, tanggal 9 April 2026 dengan nilainya itu 50 US dollar. Tanggal kadaluarsanya itu tanggal 15 Juli 2026. Artinya bank menjamin pembayaran itu pembayaran maksimal 50 US dollar itu selama syarat terpenuhi sebelum tanggal tersebut. Pihak yang terlibat di sini yaitu ada beneficiary, penjual atau eksportirnya itu sendiri, yaitu perusahaan kami PT Nusantara Palm Oil Eksportindo Indonesia, dan aplikannya pembelinya itu Unilever PLC di Inggris. Artinya Unilever itu membeli barang dan PT Nusantara Palm Oil Eksportindo itu sebagai pihak yang akan menerima pembayaran. Untuk cara pembayarannya itu menggunakan sistem negotiation at site. Pembayaran dilakukan langsung tanpa penundaan setelah dokumen lengkap dan sesuai. Dokumen yang wajib diserahkan, yang pertama itu ada commercial invoice atau faktur penjualan, yang kedua ada bill of lading, yang ketiga ada packing list,
Keempat, Certificate of Analysis atau COA, itu untuk menunjukkan kualitas minyak sawit. Yang kelima itu ada ISPO atau RSPO sertifikat, yaitu sertifikat keberlanjutan. Dan yang terakhir ada Certificate of Origin, itu sebagai bukti bahwa barang itu asli dari Indonesia. Detail barang yang dikirim di sini itu barangnya crude palm oil atau CPO dengan jumlah 100 metric tons, kualitasnya sustainable grade dengan harga sistem FOB atau free on board dari Pelabuhan Belawan. FOB ini artinya itu penjual bertanggung jawab sampai barang naik ke kapal. Pengirimannya itu dari Belawan, Indonesia ke London, UK. Ke Inggris. Batas pengirimannya itu 30 Juni 2026. Ketentuan tambahan di sini ada partial shipment, tidak bisa dikirim bertahap. Terus ada transshipment, tidak boleh pindah kapal di tengah perjalanan, dan dokumen harus diserahkan maksimal 21 hari setelah tanggal bill of lading-nya. Biaya bank di luar Indonesia ditanggung oleh pembeli atau Unilever itu sendiri. Jaminan banknya PT Bank Mandiri juga mengonfirmasi LC. Artinya bank menjamin pembayaran kepada eksportir, resiko gagal bayar dari pembeli jadi lebih kecil. Jadi seperti itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.